Kemudian Al-Imam Ahmad Sidin
Bagaimana bisa dibayang-bayangkan akal memikirkan bahwa mendinding akan Allah oleh sesuatu, sedangkan Allah yang menampakkan semua sesuatu itu. Nah, jadi ujar Imam Ahmad, cakap bahasa kitanya mustahil Allah itu tadinding. Kada mungkin Allah Ta'ala itu didinding oleh sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu itu nampak Allah yang menampakkan. Orang yang menampakkan mustahil, yang dinampakkan ini mendinding. Orang yang menciptakan mustahil, yang diciptakan ini mendinding. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala itu terdinding karena Allah Ta'ala itu al-zahir, yaitu nampak. Nah, lalu kenapa jadi ada orang memandang sesuatu itu kalau ingat dengan Allah, padahal mustahil orang itu kalau ingat dengan Allah. Ada mungkin memandang sesuatu itu kalau ingat dengan Allah, tapi ada aja orang yang kalau ingat. Jadi ujar para ulama, sebabnya adalah dosa. Nah, dosa itu yang mendinding, bukan sesuatu yang kita pandang, bukan sesuatu yang kita lihat, tetapi dosa yang ada di diri kita itu yang mendinding sehingga memandang sesuatu itu kada tembus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagi wali-wali Allah Ta'ala mustahil nyebutnya Allah Ta'ala itu terdinding. Mustahil sesuatu itu mendinding Allah. Allah itu nampak. Allah Ta'ala itu ada, nampak, ada. Kada mungkin sesuatu yang kadada mendinding. Kan sesuatu itu asalnya kadada. Adanya sesuatu itu diadakan oleh Allah. Pisang misalnya, biar melihat pohon pisang. Pisang itu asalnya kadada, lalu dicipta oleh Allah, ada. Sementara Allah terus menerus ada. Allah itu kada pernah hilang, ada terus menerus. Nah, sementara sesuatu selain Allah itu asalnya kadada. Nah, nang kadada ini maulah mendinding nang ada. Nang asalnya kadada lalu datang ada mau mendinding. Sementara Allah ini nampak berlausan, kayak pada dinding kan. Nang bisa tadi dinding itu kan kita, nang bisa kada nampak, belum melihat pian nampak. Tapi ketika pian itu berada di dalam kamar, maka terdinding dengan dinding, maka kada melihat lagi belum. Jadi ketika dindingnya terbuka, melihat ulun. Ketika dindingnya ditutup, kada melihat lagi, itu ulun. Tapi kalau Allah terus nampak, terus menerus nampak, jadi di mana datang dinding. Nah, lalu dari sini bagaimana bisa dirupakan, digambar-gambarkan, dibayang-bayangkan? Artinya kada mungkin terjadi. Kada kalau dibayang-bayangkan, akal kita kada akan memikirkan sawat Allah Ta'ala itu didinding oleh sesuatu. Kada di sini. Bagaimana, kayak apa bisa? Contoh misalnya, nang supaya nyaman memahami, pian datang ke rumah ulun. Lalu pian ini datang membawa sesuatu. Jadi pian beri pian sesuatu. Maulah ulun lah berterima kasih lawan sesuatu tadi. Kada mau. Pasti ulun berterima kasih lawan pian yang memberi. Kada mau berterima kasih lawan sesuatu karena sesuatu itu adalah benda. Maulah benda ini mendinding anggunnya benda. Datang pian
ulun kan diingat lawan kurang nang memberi, nang ulun ingat ketika ia memberi bendanya. Jadi ulun terima kasih lah benda. Tidak mau. Pasti terima kasih lawan orang yang memberi tadi. Kenapa? Karena orang yang memberi itu terus menerus ada. Benda tadi bisa hilang benda tadi. Asalnya benda tak ada, lalu ditukar oleh untuk memberi timbul ada. Nah benda yang bisa hilang itu ada asli adanya. Nah bujur asli ada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kitab hikam ini campuran tasawufnya ada, tauhidnya ada. Jadi buahnya antara dua, kadang-kadang buah antara tasawuf, kadang-kadang buahnya tauhid. Dan kitab hikam ini tergantung orang yang membaca juga. Apabila yang membacanya ini bina ayat tinggi benar, tinggi pembicaraannya. Apabila sedang aja sedang juga sesuai dengan pembacaannya. Jika ini kada tinggi ini biasa aja, biasa. Ada tinggi itu. Artinya memandang sesuatu diusahakan ingat kepada Allah itu aja. Nang tinggi itu ilmu rahasia. Itu ilmu tinggi itu kenalan aja rahasia sudah. Rahasia itu ada boleh diungkap. Kecuali orang-orang yang tertentu boleh mengungkap ilmu rahasia itu. Nah ini intinya ada lain adalah supaya kita membanyak ingat lawan Allah itu aja intinya. Kada sulit. Intinya tuh supaya kita disuruh melihat sesuatu itu mengkawal 10 kali jangan ini sekali lah ingat. Apa dipandang dirasa. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu mereka itu kan diangkat oleh Allah menjadi wali terkecuali mereka itu apa yang mereka rasa ingat lawan Allah, apa yang mereka pandang ingat lawan Allah, apa yang mereka dengar ingat lawan Allah. Apabila rasa dingin ingat lawan Allah, yang mendinginkan, yang memanasakan, yang mengubah-ubah keadaan. Jadi ujar guru sakumpul dahulu Yesidin hendak ingat lawan Allah, ngalih benar hendak ingat lawan Allah. Nah ketika diangkat oleh Allah menjadi wali, hendak lupa lawan Tuhan itu kada kawan. Semuanya orang lah, nyaman benar kayak itu. Hendak lupa lawan Allah tuh, hendak lupa yaitu ada kawan. Kan kawan di mana lupa. Ada kita nih hendak ingat lawan Allah, ini ngalih benar. Apalagi kita ini karena kesibukannya banyak perkara Allah yang tadi ingat. Jangankan ingat lawan sembahyangnya bisa diingat, kewajiban toh. Nyata-nyata kewajiban kita bisa diingat. Jelas saja seolah kira-kira wajib ini belajar ilmu tasawuf ini wajib pada orang. Fadilat itu sunat hukumnya. Maka oleh sebab itu ujar guru baik kita ada majelis taklim tapi imbai misalnya lah ada nama baca tasawuf bisa belah fadilat, pilihlah nama baca tasawuf bisa belah fadilat sebelah tauhid, pilihlah tauhid. Kenapa? Karena apabila kita memilih fadilat berusaha fadilat itu kada wajib hukumnya. Tapi kalau tauhid tasawuf hukumnya wajib. Arti wajib apa? Berusaha. Kalau fadilah itu sekedar perangsang hanya supaya rajin beribadah. Tapi kalau orang sudah bertasawuf pasti rajin beribadah. Apabila orang bertauhid pasti rajin beribadah. Asal bujur aja tauhidnya. Nah, boleh beribadah itu ada bujur tauhidnya. Apabila orang itu bujur tauhidnya, ngalih dikisahkan rugi itu kan tinggal ibadah itu rugi benar. Makanya baca salawat sehari 10.000. Apabila kurang daripada 10.000 menyesal benarnya. Orang
pian diberi kurang maulah pian lah diingat lawan kurang memberi tadi nang waktu memberinya amun lawas itu bisa jangan diingat lagi waktu memberinya itu waktu kita canang tuh nah kita canang kepada sesuatu bulan misalnya matahari bintang ya di atas sana tuh siapa yang mencipta semestinya nang kita ingat nang mencipta itu semestinya nang mencipta ini kadang pernah hilang. Kalau bulan bisa hilang, malam timbul siang hilang, matahari siang timbul malam hilang. Aja Nabi Ibrahim berusah ke Tuhan matahari, berusah ke Tuhan lawan bulan bisa hilang, tak itu kan baik. Ada tujuh bisa hilang-hilang. Nah, lalu akhirnya sini diberi Tuhan kalimat Allah di dalam hati. Diberi Tuhan ingat, ya kadang kelupaan lagi lawan Tuhan. Kisah mencari Tuhan Nabi Ibrahim. Kisahnya aja bang itulah pada orang sudah tadi dulu juga sudah. Hatta stadalla alaihi mustadillun bil asya sehingga menjadikan dalil bukti atasnya oleh orang-orang yang mengambil dalil dengan segala sesuatu itu. Nah, jadi segala sesuatu mereka mengambil itu adalah dalil bukti nampaknya Allah. Kenapa? Karena sesuatu itu nampak dinampakkan oleh Allah. Sesuatu itu kan gelap. Sudah kita baca Kamis yang telah lalu. Sesuatu itu gelap, cuma dinampakkan oleh Allah lalu menjadi nampak. Jadi aturannya nampak. Allah itu sebenarnya nampak. Kita misalnya melihat masjid, bagus pada masjid. Lalu ada orang mau bagusnya di masjid, mau apa ngarannya, catnya sesuai benar, bagusnya tangan mana. Lalu hebat pun lawan orang berapa ini ulah anunya, dana-dananya misalnya, bagusnya masjidnya. Nah ini orang nata dinding, ini hanya memikirkan bagusnya. Tapi orang yang ada dinding tadi menjadikan sesuatu itu hanya sebagai dalil bukti adanya Allah. Nah, lalu inya melihat masjid, pandangnya masjid. Inya kata memikirkan masjidnya, siapa tukangnya? Mau bagusnya masjid, siapa tukangnya? Nah, semestinya mengatakan bahwa tukangnya itu luar biasa tukangnya nih. Tukangnya itu nang diisi hatinya nang berpikir kayak ini merancang kayak ini. Nah, jadi kurang nang memandang masjid, dia ingat lawan tukang nang mengolah masjid. Dia memandang alam semesta, maka dia mengingat akan Allah sang pencipta alam semesta ini. Dipikir akalnya, ya Allah, langit itu nah, tingginya kadang-kadang. Imbal itu pulang ujar para wali nang mereka itu diberi kasyaf oleh Allah. Buahnya wali itu punya ada pakai mitiran, diberi Tuhan mata hati, tembus pandang melihat kayak bagaimana. Jadi ulun mereng kepada bukan wali, artinya banyak percaya apa yang dikatakan oleh wali daripada bukan nang pangapun. Nah, mereka mengatakan untuk satu bintang saja itu sama dengan bumi besarnya. Kayak apa beratnya? Bumi kita ini berputar mengelilingi matahari. Beratnya bumi kita ini ya berputar. Allahu Akbar. Nah, sementara di atas sana satu bintang kayak bumi genalnya. Sementara kita kada kaum itu genalnya bintang. Nang jadi pikiran ulun kayak apa luasnya langit itu. Untuk satu bulan aja 70 kali lipat kenalnya. Sama bumi kita nih 70 lipat kenalnya hanya sama kenalnya lawan bulan. Ulun berpikir gitu nah ya Allah, kenalnya luasnya langit itu. Nah,
nang jadi pertanyaannya, orang yang menciptakan itu nah kayak apa kisahnya orang yang menciptakan? Nah lalu orang-orang yang ahli ma'rifah itu keluh, ada hal lagi panggil, nah tercengang-cengang, nah terkena lagi, ada kawal lagi memikirkan. Sehingga saking luar biasanya mereka itu kada tahu lagi berpandir aja kada tahu lagi, saking dahsyatnya memikirkan tentang kebesaran Allah Ta'ala itu. Mudah-mudahan yang kita lihat umat yang diberi Tuhan, maka ini kisahnya di dalam kisah orang-orang yang diberi ini luar biasa tadi bangsa. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina, selagi kami perlihatkan akan mereka akan tanda-tanda kebesaran kami, selagi akan kami perlihatkan akan mereka akan tanda-tanda kebesaran kami. Orang ini ibadah lalu ia berzikir, jadi Tuhan orang yang berzikir pula selagi kami beri kainah tanda-tanda kebesaran kami. Artinya apa? Dia itu akan diberi Allah sehingga dia itu kainah memandang sesuatu itu ingat kepada Allah. Jadi amun kita tidak berpikirlah kayak apa aja orang yang ingat harus lawan Tuhan itu. Kayak apa kayak itu? Haratan makan darah ingat lawan Tuhan, kada berlebihan ingat kayak apa? Nah, memang kalau kita pikirkan memang sulit, itu sulit. Tapi kalau orang itu sudah diberi Tuhan ingat, nah itu kada sulit lagi sebenarnya. Kada sulit. Diberi Tuhan. Rancang ulun jatuh akan sudah. Kayak HP ini jalan. HP ini nah, ulun rakam di HP ini Allah. Sarianan ulun merakam Allah. Tarakam sarianan Allah di dalam HP. Ulun hidup di HP-nya, ulun andap sarianan inya Allah aja bukunya, asal lagunya jangan habis saja. Allah di HP. Lalu ada datang yang mengganggu, tetap baik HP-nya Allah. Jadi sesuatu yang datang mengganggu, ada berlebihannya. Nang rakamannya nih Allah terus. Sampai kita sariki HP jangan lagi Allah, tatapainya Allah. Jangan Allah. Jangan Allah. Orang akut beratan tetapai HP-nya Allah. Mun kada tonton sarianan kada HP-nya Allah. Imbah itu pulang ambil HP-nya, hambas, ambil sama Allah. Atau ambil HP-nya buang ke sungai, ambil. Manusia yang sudah diberi Tuhan ingat, misalnya nih ingatlah aja Tuhan ikam ini orang yang luar biasa. Ikam cinta dengan lawan aku 20 tahun ikam sudah dengan semangat hendak benar supaya mencapai bisa ingat. Nah ikam sudah asal pasnya sudah perjuangan, ikam sudah ibadah, ikam sehari 12.000 membaca la ilaha illallah. Nah sekarang ya Tuhan aku ketujuan ikam cinta dengan ikam. Nah ini ingat ya Tuhan, ingat nih makhluk. Nah ingat nih ku andak ke dalam hati ikam. Lalu diandak Tuhan si ingat tadi di dalam hati seorang lagi tadi. Nangaran ingat beandak si ingat beandak di hati, di mana datang tadi ingat. Nah itu namanya guru sokongkol tadi. Hendak lupa lawan Tuhan tu ngalihkan apa? Si ingat diandak di hati oleh Allah. Ada si ingat di hati kayak hendak diingat. Sebagaimana HP kita andaki rakaman Allah. Kayak itu juga Tuhan andaki di hati kita nih kalimat Allah. Jika ada berlebihan lagi ingatnya sampai ke mati. Nah ketika meninggal dunia ambilnya Allah hatinya meninggal sudah sama HP tadi timbulnya ke sungai hampasnya mati rusak HP-nya ambilnya Allah. Itu contoh aja malah contoh supaya mendekati paham nang kisah hubungan wali nang ada berupaan lawan Tuhan itu nah kayak apa? Ya kayak itu tadi.
antum afala tubsirun. Dan pada diri engkau, kamu, apakah kamu tiada memikirkan? Nah, jadi sebenarnya pada awal kita ini sudah tanda-tanda kebesaran Allah yang di dalam kitab Ihya'un secara mendetail sehingga mengisahkan keadaan awal kita ini, kecanggihan, keajaiban ciptaan Allah di awal kita ini. Itu kita akan sanggup menjelajahi, memikirkan ada untung ribuan urat di awal kita, ribuan urat-urat di awal kita, Allah yang menyusun. Dan gampangan tim awak kita ini dari atas sampai ke bawah rambut, semua rambut banyaknya di kepala atau menghitungi kita. Berbeda-beda hidung, lain bentuknya, mata lain bentuknya, kuku, tulang karas, Allahu Akbar, tulang di dalam, jantung, tulang lama-lama di dalam. Asalnya sebutin aja air mani. Satu air mani berubah bentuk macam-macam. Allahu Akbar. Dan kita anak mati barang diberi Tuhan nang ma'rifah ini. Anak mati. Mudah-mudahan Allah yang bersifat Maha Masih Penyayang dan musannif nang pengarang kitab ini mendoakan kita bertahan jangan sampai mati terkecuali kita ini diberi ingat oleh Allah. Orang tua misalnya di kampung ini 1000, mati yang ke 1000-nya saikung mencari nang ingat lawan Tuhan tu ngalih. Di kampung kita ini mati 1000, cari saikung. Nang ketika mati itu berpegang kepada Allah. Bisa kadeda sok. Kenapa jadi kadeda? Huru-hara mati nang luar biasa itu merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan orang nang mati itu luar biasa. Makanya dulu sudah kisahkan orang nang hendak mati itu kita kehilangan kendaraan seperti kamu kita, sakit hati kita. Orang nang mati itu berdaan kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan apapun, kehilangan macam-macam berataan hilang, sehingga cabutan sakal maut itu kada sakit dirasakannya, nang dirasakannya nang sakit itulah kesedihan berpisah dengan dunia itu. Nah itu kesedihan, sedihnya berpisah dengan dunia. Nah sehingga orang-orang di negeri akhirat itu mereka hendak langsung masuk ke dalam neraka. Ya Allah, masukkan aja kami langsung ke dalam neraka. Aja Tuhan, supan kami menyesal, supan kami nah. Jadi kada hendak dihisap, supan, kada hendak diputar sejarah kehidupan kita di hadapan manusia. Lalu langsung ya Allah kami minta lampian, kami masukkan ke dalam neraka. Oh ada awalnya Tuhan. Itu daripada menyesalnya, hendak masuk dulu ke dalam neraka. Ya seorang-orangnya sehari 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai kurang dari 100. Misal kurang bahaya. Orang-orang yang hebat 12.000 sehari. Hebat daripada itu 24.000 sehari. Orang yang hebat itu. Kita harus sebanyak 100 kim sehari. Apalagi kalau 500 5 waktu, subuh 100, zuhur 100. Nah, ikan situ mudah-mudahan Al-Imam Ahmad bin Muhammad
Alhamdulillah beliau Syahunah ini tiada lelah daripada menangis. Menangis itu kada merasa apa, menangis Syahunah seorang wali Allah. Kada lelah, nangis. Faqila laha bidzalika, maka ditanyakan orang lawan Sidin pada yang demikian itu, pian ini adalah apa? Orang menangis, piannya. Qala lawaditu an abkiya, sungguh aku menghendaki bahwasanya aku menangis. Ujar Sidin, aku nang menangis ini dasar aku nang menghendak hatta tangqati'at dumu, sehingga habis air mataku. Allahu Akbar. Nang menangis ini sin aku nang menghendak, dan aku kehendak agar habis banyu mataku. Tsumma abki daman, sehingga di sini aku ni menangis darah. Habis banyu mata, lalu menangis darah. Hatta la yabqi harjatan minal jasadi fi hadamun, sehingga tiada tersisa akan anggota daripada tubuhku padanya itu darah. Sehingga di awal musim habis darah, tak keluar di mata. Nah ini Syahunah luar biasa. Nah, jadi orang menangis itu bisa karena takut dengan kebesaran Allah, bisa juga karena gembira karena selalu memandang dan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh menangis bisa tangis bahagia, bisa tangis menderita, antara dua-duanya. Tapi kalau tangis bahagia, jabai matanya dingin. Apabila tangis sakit hati, itu jabai matanya panas. Jadi tangisan itu ada dua, bisa tangis gembira, bisa tangis sedih. Wa kanat man lam yastati'il buka, dan beliau berkata, siapa yang tiada biasa menangis sebab teringat akan dosa, qul yarhamil bakin, hendaklah mencintai orang-orang yang selalu menangis di tengah malam. Nah di sini kita ni kada kawa menangis, cintai orang yang menangis. Atau ujar Sayyidina Abu Bakar, apabila kita kada kawa menangis, diulah-ulah supaya kawa menangis. Bangun tengah malam tahajud, ambilai bawa usutakan ke mata, insyaallah keluar banyak mata. Nah itu Sayyidina Abu Bakar diulah-ulah di sini supaya menangis. Kenapa jadi kada kawa kita menangis ya? Kebanyakan dosa. Sebabnya kita banyak misi dosa, tapi kita kadang menyesali dengan dosa itu keras, kadang mau keluar dari mata. Nah orang-orang yang hatinya lembut menangis. Nah cuma ujar Sidin, kita kada kawa menangis, cintai orang-orang yang mereka itu selalu menangis. Fa innal baqi, maka bahwasanya orang yang mampu menangis, innama yabki li ma'rifatihi bi nafsihi, bahwasanya dia jadi kawa menangis itu karena dia mengenal akan hakikat dirinya yang sebujurnya. Mau kayak itu ujar Sidin. Ini pendapat Sidin ini lah. Orang tuh jadi Sidin kenapa jadi menangis? Karena ia mengetahui benar hakikat keadaan dirinya. Contoh, ulun misalnya bersifat hasan, nang tahu benar, nang makrifah benar tentang ulun bersifat hasan itu ulun ya. Orang ada tahu ulun iri misalnya lawan orang, nang tahu benar, nang ulun bersifat iri ini ulun sombong, nang tahu benar ulun nang sombong. Orang ada tahu. Nah lalu buatnya merasa nang kaya itu lalu menangis. Karena kenal benar keadaan diri hina, lalu menangis. Kenal benar bahwa diri kita ini banyak dosa, lalu menangis. Kenal. Nah jadi kita nih jadi kada mau menangis, kita kada mengenali tentang keadaan diri kita. Asa baik terus kita nilai
Padahal nang nyaman nih kayak itu biarlah datangi misalnya kawan, kawan, ketemu nikah. Kira-kira nang ada baik pada diriku ini nang apa? Si nomor itu, si komen lagi. Karena ada pulang kawan nang dilihat di nabi ilmu datangi pulang ikam mendapat ikam keadaan diriku ini kayak apa? Mun ada nang kada bagus, padahal kan bujur-bujur. Apabila nang bagus, padahal kan hanya menghendak keliling dunia mencari orang-orang yang hebat, betapun menangkan abang nyata dulu nang awal nang kenal nih. Menurut ketika aku ini kayak apa? Adakah sifat sombong? Adakah sifat nang ada bagus? Ini nang tahu orang, nang menilai kadang-kadang kita ini kan bisa merasa bagus, padahal bisa juga pandangan orang kada bagus. Nang bagus benar itu adalah mengenal dirinya nang sebujurnya. Nah itu luar biasa. Luar biasa. Mengenal benar lawan keadaan dirinya. Ada kita nih jarang benar lah mengoreksi kita nih. Adakah aku nih hati sombong? Mengenali kayak itu jarang. Apalagi betapa lawan orang jarang benar lagi. Nah lalu ujar sini menangisnya seseorang itu karena dia mengenal benar keadaan dirinya yang banyak dosa tadi, dirinya yang hina. Wa kana Fudail bin Iyad ya'tiha, dan adalah Fudail bin Iyad seorang wali yang luar biasa, sidin berilang karumah daripada Syahuna. Wa yataraddadu ilaiha, dan berulang-ulang mendatanginya. Raja bilang orangnya Tuhan, ada apa bilang, ada menjadi fitnah juga tuh, apalagi orang baik kan berinding bercanda nang diilangi mahramnya ada juga itu. Jadi berinding minta doa, ya saluhan doa, beliau minta doa daripada Syahuna tadi. Orang balik doa kabul. Nah jadi orang wali inilah datang kadang-kadang orang diilang, ulun mendoa, minta doa lawan biar supaya ulun masuk surga, dekat lawan Rasulullah. Doakan sini malamnya termimpi atau mimpi bahwasanya tanda doa si wali tadi kabul, tandanya. Nah dari situ mudah-mudahan berkat Syahuna seorang wali Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah taala anak-anak yang saleh, lagi saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.